Famakna wujudihi, famakna qaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala lahu liwujudihi. Jadi pengertiannya bahwa Allah Ta'ala itu qadim, itu ialah bahwa wujud Allah itu tidak berawal, tidak ada permulaannya, sejak kapan, tidak ada. Bi khilafi Zaidin masalan fa wujuduhu lahu awwalun wa huwa khalqun nutfah allati khuliqa minha. Beda halnya dengan Zaid, misalnya Zaid atau Ahmad atau Zainuddin atau siapa. Itu wujudnya Zaid itu ada awalnya, ada permulaannya. Nah, itu dimulai sejak diciptakannya sperma, mani, yang Zaid itu diciptakan dari mani itu. Yang Zaid itu diciptakan dari mani itu. Di dalamnya ya. Qaulu fa ma'na tafri'un al-ta'rif. Kata-kata fa'na, fa ma'na dan seterusnya itu adalah pengembangan daripada definisi qadim. La awalahu liwujudihi kana al-adharu ayaqula kaunuhu la awwala lahu ila akhirih kama aqarra dzalika huwa hina aradul ibarata alaihi. Kata-kata la awwala wujudihi itu yang lebih terang adalah dirubah begini, kaunuhu la awwala lahu. Jadi ada kaunuhunya dan seterusnya, sebagaimana beliau mengakui itu yang lebih terang. Siapa beliau, pengarang Imam Fadhali, ketika saya paparkan ibarat itu, redaksi itu kepada beliau. Bi khilafi Zaidin fi hadza bima yadhharu murtabitun mahdhufin maqdumin ma'lumin fi mimma dzakarahu taqdiru fal maula subhanahu wa ta'ala la awwala li wujudihi bi khilafi Zaidin akhiri. Kata-kata bi khilafi Zaidin itu melihat apa yang terang ialah berkaitan, bi khilafi Zaidin berkaitan dengan kata-kata yang disimpan, yang dibuang itu disimpan, yang sudah maklum dari keterangan yang beliau sebutkan. Takdir rumusan yang dibuang, yang disimpan itu adalah begini. Fal maula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berawal wujudnya, beda dengan Zaid. Qaulu masalan ayh aw amrin aw nahwi dzalik. Kata-kata masalan itu ialah apakah Amr atau selain orang-orang yang lain. Fa wujuduhu tafsirun li qawlihi bi khilaf Zaidin. Kata-kata beliau fa wujuduhu itu menafsiri, memperjelas kata-kata beliau bi khilaf Zaidin. Wa huwa khalqun nutfati fihi musamahatun id awal wujudi Zaidin laisa 'ainal khalqil madhkur wa innama yathbutu indahu. Kata-kata beliau huwa khalqun nutfah, awal wujudnya Zaid adalah penciptaan sperma. Itu kata-kata musamahah, kata-kata sangat longgar, kurang sebenarnya ya, kurang tepat. Musamahah kurang tepat. Sebab apa? Sebab awal wujudnya Zaid itu bukan penciptaannya, bukan penciptaan yang itu, tetapi awal wujud Zaid itu adalah resmi positif ketika diciptakannya sperma, cikal bakal Zaid itu. Saat diciptakannya sperma untuk menjadi Zaid itu, itulah awal dari wujudnya Zaid, positif Zaid wujud. Fa hadza bayanun in isbatu indahu awalul wujudi la lahu. Jadi kata-kata ini ayasbutu indahu itu adalah menerangkan positifnya awal wujudnya Zaid ketika penciptaan mani itu, bukan penciptaan maninya, tetapi positifnya Zaid wujud itu adalah ketika penciptaan mani. Wal murad bin nutfati ma'ur rajuli ma'a ma'il mar'ati. Yang dimaksud air sperma itu ialah air spermanya laki-laki bersama air spermanya atau indung telurnya
istri atau perempuan. Waktu talaqu aidun kama fil qamusi alal ma'is safi qalilan kana katsiran wa ala ghairi dzalik. Kata-kata nutfah itu banyak maknanya. Juga bisa dimaknai seperti di kitab qamus bahwa nutfah itu bermakna air yang jernih, baik sedikit atau banyak. Dan bisa dimaknai yang lain. Jadi tidak selalu air mani nutfah itu. Qaulu khatulifah keluar lagi ya. Wa khatulifah halil qadimu wal azaliyyu bima'nan wahidin au mukhtalifani. Diperselisihkan ulama tentang kata-kata qadim dan azali. Apakah qadim dan azali itu satu makna, sinonim atau beda makna? Qadim pengertiannya tidak sama dengan azali. Faman qala bil awwali arrafahuma bi qawlihi ma la awwala lahu aw yufassiru ma bi syai'in ala qadimi wal azali asyai'u alladhi la awwala lahu fa yashmulu dzatallahi ta'ala wa jami'a sifatihi. Orang yang berpendapat awal yaitu sinonim qadim dan azali itu sama artinya, kalau mengikuti pendapat orang itu berarti dia mendefinisikan qadim dan azali itu dengan kata-kata begini, bahwa qadim dan azali itu pengertiannya adalah sesuatu yang tidak ada permulaannya, atau wa yufassiru, bukan aw ya, wa yufassiru kemudian ma la awal, emannya itu apa isinya, sesuatu itu apa isinya, isinya adalah syai'in, sesuatu, al qadim artinya sesuatu yang qadim. Kemudian azali, apa itu azali? Azali adalah sesuatu yang tidak berawal, tidak ada permulaan. Maka azali memasukkan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah juga azali. Amang qala bisani arrafal qadima bi qawlihi mawjudun la awwala lahu wa arrafal azaliyah bima la awwala lahu a'ammu min ayyakuna mawjudan aw ghayra mawjudin fa huwa a'ammu min al-qadimi. Orang yang berpendapat kedua yaitu bahwa qadim dengan azali beda pengertiannya, maka dia mendefinisikan qadim itu dengan kata-kata dia dengan begini, bahwa qadim adalah sesuatu yang mawjud, yang ada, yang tidak berawal, tidak ada permulaannya. Kemudian mendefinisikan azali dengan kata-kata begini, bahwa azali adalah sesuatu yang tidak berawal. Tadi kalau qadim mawjudun, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Nah, sesuatu itu lebih umum daripada sebagai mawjud atau bukan mawjud. Walaupun tidak ada, tetapi sudah dari azali, maka itu dikatakan azali juga. Allah bersekutu, Allah dua misalnya, kan itu tidak ada. Padahal Allah dua itu tidak ada, itu azali juga. Sebab apa? Sesuatu yang tidak berawal. Sejak kapan tidak ada sekutu Allah? Ya, tidak ada sejaknya, maka itu juga azali. Jadi baik itu sesuatu yang ada atau tidak ada. Jadi azali itu pengertiannya lebih umum, lebih luas daripada pengertiannya qadim. Kemudian di syarahnya ya, qauluhu ikhtulifa hadal qadimu ay ikhtulifa fi jawabi hadzal istifhami wa kadza yaqulu fi nadhairi dzalika wa la yakhfa ma fi dzikri hadhil mas'alati huna min al munasabati. Wa ikhtulifa hadal qadimu itu pengertiannya adalah diperselisihkan ulama tentang jawabannya pertanyaan ini. Qadim dan azali itu sama apakah tidak sama? Dan di dalam susunan bahasa yang selain sejenis wakhtulifa hadil qadim itu, cara menafsirkannya adalah sama, yaitu ukhtulifa fi jawab hadzal istifham. Ya. Wala yakhfa
tidak samar lagi bahwa menerangkan masalah ini apakah qadim dan azali sama apakah tidak sama itu sangat ada relevansinya, ada kepantasannya disebutkan di bab ini, bab sifat qidam ini. Bil awwali ay in annahuma bi ma'nan wahidin. Amin man sarraha bihi al-Imamul Fihri. Awal itu apa? Awal itu ialah bahwa qadim dan azali itu satu arti, satu pengertian. Di antara orang yang berpendapat yang menegaskan bahwa qadim dan azali itu pengertiannya sama ialah Imam Al-Fihri. Wa qawluhu yufassiru ma bi syai'in wa lahu ij'alaha mawsulatan fatakunu bi ma'na alladhi fa'ala al-awwali takunu jumlatu qawlihi la awwala lahu sifatan wa al-tsani siratan. Kata-kata beliau yufassiru ma bi syai'in itu dia yang berpendapat beda itu yang berdapat qadim dan azali itu sama. Kata-kata ma itu boleh jadi dia jadikan sebagai ma mausul. Ma mausul kemudian emaknya bermakna alladzi, bermakna sesuatu. Kalau mengikuti yang pertama bahwa ma itu adalah tab syai'in, sesuatu, berarti syai'in nakirah. Berarti jumlah kata-kata la awwala lahu yang tidak berawal itu adalah sebagai sifat, sebagai naatnya ma. Kalau mengikuti pendapat kedua bahwa ma itu adalah isim mausul, berarti la awwala lahu itu jumlahnya adalah sebagai silahnya isim mausul. Qauluhu asy-syai' alladzi hadza ghairu munasibin la qawlihi yufassiru wa inma yunasibu ja'la ma mausuratan bi ma'na alladzi fatakunu sifatan li mahdzufin kama qaddarahu. Asy-syai'a alladzi la awwala lahu, itu kata-kata itu tidak pantas, tidak nyambung dengan kata-kata beliau wa yufassiru itu. Bisa nyambung, bisa layak, bisa pantas kata-kata beliau alladzi, asy-syai'ul ladzi itu kalau emaknya itu dijadikan sebagai mausul, isim mausul bermakna alladzi, dan la awwala lahu adalah sebagai sifat daripada mausuf yang disimpan, yang dikira-kirakan, sebagai mana beliau telah menakdirkan, telah menerangkan isinya yang disimpan itu. Qalu fashmalu atau fashmulu dzatullah ta'ala. Muqtadha dzalika annahu yajuzu itlaqul qadimi alaihi ta'ala wa huwa sahihu liwurudi bi 99 badal awali fi ma rawahu Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah. Wa kadzalika rawahu An-Nasa'i. Keterangan beliau fashmulu dzatullah itu tuntutan pengertiannya ialah bahwa boleh mengistilahkan, mensematkan, menggelarkan kata qadim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang qadim. Arti boleh. Pendapat bahwa boleh memberi nama Allah sebagai Maha Qadim itu boleh, yang benar, pendapat yang benar. Karena memang ada kata-kata qadim itu di hadis 99 nama Allah itu ada gantinya awal dibuang, digeser, diganti dengan qadim, jadi tetap 99 di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. La yaqulu hadzal haditsu ahadin wa huwa la yustadallu bihi lianna naqulu asma'uhu ta'ala mimma yuktafa fiha bidzalik. Tidak boleh ada kritik begini, diucapkan begini, hadis ini ada hadis ahad, artinya tidak mutawatir, hadis segelintir para ulama perawi hadis. Padahal hadis ahad, hadis tidak mutawatir itu tidak boleh dibuat dalil. Kenapa hadisnya Ibnu Majah, Nasa'i dibuat dalil bahwa
bahwa qadim itu nama Allah. Itu kritik itu tidak boleh diucapkan seperti kritik itu. Kenapa? Karena kita berpendapat, kita berkata bahwa nama-nama Allah itu termasuk sesuatu yang dicukupkan hanya dengan menggunakan hadis ahad. Walaupun tidak sampai mutawatir itu cukup kalau sekedar nama. Lain dengan akidah-akidah. Sekedar nama boleh diambilkan dalil hadis ahad. Qauluhu wa jami'a sifatihi ay sawa'un kanat wujudiyatan kal ma'ani awla kal ma'niyati sifatis sulubi. Kata-kata wa jami'a sifatihi itu ialah maksudnya baik sifat-sifat Allah itu sifat yang wujud seperti sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, atau tidak wujud seperti ma'nawiyah, qadiran, muridan, ilman, hayyan, samian, basiran, takliman itu tidak wujud. Artinya ketika kita melihat Allah maka tidak ada sifat ma'nawiyah 7 itu tidak bisa kita lihat. Dan sifat-sifat sulub sifat qidam, baqa, makhrajul hadisi, qamu bi nafsihi, wadani qidam, baqa, makhrajul hadisi, qamu bi nafsihi, wahdaniyat. Itu tidak ada sifatnya sebab maknanya adalah salbu, menafikan kepermulaan. Kalau baqo menafikan keberakhiran, mensalbuh keberakhiran dan seterusnya. Wa qawlu man qala bisani ay innama mukhtalifani wa wal waqi'u fi kalam Sa'di fi kutubil lughati kama qalu fil qamusi. Sani itu apa? Sani itu adalah bahwa qadim dan azali itu beda makna. Perbedaan bahwa qadim dan makna itulah yang ada di pembicaraan Sa'duddin As-Saftazani dan di buku-buku, di kitab-kitab kamus, kitab lughat itu kitab kamus-kamus sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Istirabadi di kitab Qamus Ammu.